Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait mata kuliah Mekanika Fluida. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Raffi Fadilampi dengan nomor NIM 200670095 dan akan memandu presentasi kita pada pertemuan kali ini. Kemudian ada rekan saya yang kedua, ada Khairunisa dengan nomor NIM 200670060 dan yang terakhir ada Andre Gunawan dengan nomor NIM 200670073. Untuk pembahasan presentasi kali ini kami ada mengangkat 5 bab. Yang pertama, analisis momentum aliran fluida. Yang kedua, yang ketiga, aliran di dalam saluran terbuka. Yang keempat, ada drag and lift. Yang kelima, ada turbomachinery. Oke, untuk yang pertama yaitu bab 9, analisis momentum aliran fluida. Analisis momentum aliran fluida berkaitan dengan hukum Newton. Hukum Newton adalah hubungan antara gerakan benda dan gaya yang bekerja padanya. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, hasil dari massa dan kecepatan tadi yang ada di rumus disebut linear momentum atau momentum benda. Hukum kedua Newton mengatakan bahwa laju perubahan momentum benda sama dengan resistance pada benda. Pernyataan tersebut sesuai dengan digunakannya dalam mekanika fluida ketika mempelajari gaya yang dihasilkan akibat perubahan kecepatan aliran. Dalam mekanika fluida, hukum kedua Newton disebut dengan persamaan momentum linear. Momentum benda tetap konstan ketika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol. Dengan demikian, momentum sistem tersebut adalah kekal. Hal ini dikenal dengan hukum kekalalan momentum. Ya, di sini merupakan ada contoh soal dari aliran fluida, yaitu laju aliran massa 3 kg per second, air disemburkan ke atmosfer, luas penampang masuk 0,73 cm, luas penampang keluar 3 cm, perbedaan elevasi sisi masuk dan keluar adalah 15 cm, berat elbow dan air diabaikan. Pertanyaannya, tentukan tekanan pengukuran di tengah-tengah sisi masuk elbow. Yang kedua, tentukan gaya yang diperlukan untuk menahan elbow. Di sini kita bisa asumsikan ada 4 asumsi. Pertama, alirannya steady atau tetap, gesekan diabaikan. Kedua, berat elbow dan air diabaikan. Ketiga, air keluar dari elbow pada tekanan atmosfer sehingga tekanan pengukurannya 0. Dan asumsi yang keempat, alirannya adalah turbulen dan betanya adalah 1,03. Nah, untuk menjawabnya yang A itu kita menggunakan persamaan Bernoulli dengan rumus P1 dibagi PG ditambah V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z1. Kemudian hasilnya adalah 22,07 kilopascal. Kemudian untuk yang B, kita menggunakan persamaan momentum aliran steady atau aliran tetap sehingga dihasilkan 141 Newton. Oke, kita lanjut ke bab 10. Di dalam pipa. Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang banyak digunakan untuk memindahkan fluida, baik cair, gas, maupun campuran cair dan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sistem perpipaan yang lengkap terdiri atas yang pertama ada pipa, ada sambungan-sambungan atau fitting, yang ketiga ada peralatan pipa atau pompa, dan lain-lain sebagainya. Jenis aliran fluida itu dia ada 3. Yang pertama ada steady atau tidak steady. Yang kedua ada laminar atau turbulen. Yang ketiga ada 1, 2, atau 3 dimensi. Steady jika kecepatan aliran tidak merupakan fungsi waktu. Aliran laminar atau turbulen tergantung dari bilangan Reynolds. Aliran 1 dimensi terjadi jika arah dan besar kecepatan di semua titik yaitu sama. Kemudian aliran 2 dimensi terjadi jika fluida mengalir pada sebuah bidang sejajar dan pola garis aliran sama untuk semua bidang.
Nah, di sini ada karakteristik aliran di dalam pipa. Kecepatan aliran yang relatif besar akan menghasilkan aliran yang tidak laminar. Kemudian, aliran di dalam suatu saluran selalu disertai dengan friksi. Aliran yang terlalu cepat akan menimbulkan pressure drop. Kemudian, kecepatan aliran perlu dibatasi dengan memperhatikan yang pertama, besarnya daya yang dibutuhkan. Yang kedua, masalah erosi pada dinding pipa. Yang ketiga, masalah pembentukan deposit atau endapan. Yang terakhir yaitu tingkat kebisingan yang terjadi. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih terkait dengan aliran pipa. Gambar di bawah menunjukkan aliran air dari titik A ke titik B dengan debit air sebesar 0,4 meter kubik dan head tekanannya pada titik A yaitu 7 meter. Dan tidak ada loss antara titik A dan titik B, tentukan head tekanan di titik B. Dari rumus yang ada di layar, dari rumus yang ada di layar, yaitu PA dibagi PG tambah VA kuadrat dibagi 2G tambah ZA dikurang HZ. Kemudian dihasilkan, hasilnya adalah 3,5 meter. Selanjutnya ada bab 11, aliran di dalam saluran terbuka yang akan dibawakan oleh saudari Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bab 11. Aliran air dalam suatu saluran dapat berupa aliran saluran terbuka atau open channel flow, maupun aliran pipa atau pipa flow. Kedua jenis ini aliran tersebut sama dalam banyak hal, namun berbeda dalam satu hal yang penting. Aliran saluran terbuka harus memiliki permukaan bebas. Itu ada di gambar kiri. Sedangkan aliran pipa tidak demikian, karena air harus mengisi seluruh saluran. Itu ada di gambar kanan. Aliran pada saluran terbuka dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tipe, tergantung kriteria yang digunakan. Berdasarkan perubahan kedalaman atau kecepatan mengikuti fungsi waktu, maka aliran dibedakan menjadi permanen atau steady dan tidak permanen atau unsteady. Sedangkan berdasarkan fungsi, maka aliran dibedakan menjadi aliran seragam atau uniform dan tidak seragam atau berubah, yang disebut juga non-uniform or varied. Klasifikasi aliran pada saluran terbuka dapat dilihat pada gambar 1. Nih, ini adalah gambar klasifikasi aliran pada saluran terbuka. Penerapan contoh soal. Saluran lebar 5,0 meter dan kedalaman aliran 1,5 meter. Kita debit aliran apabila koefisien Cz adalah 40. Diketahui lebar dasar saluran sama dengan B 5,0 meter. Kedalaman aliran H 1,5 meter. Kemiringan dasar saluran L 0,005. Koefisiensi Cz B atau sama dengan 40. Penyelesaian, luas tampang aliran A sama dengan BH sama dengan 5,0 dikali 1,5 sama dengan 7,5 meter persegi. Keliling basah P sama dengan B tambah 2H sama dengan 5,0 tambah 2 kali 1,5 sama dengan 8,0 M. Jari-jari hidrolis R sama dengan A per P sama dengan 7,5 per 8 sama dengan 0,9375 meter. Kecepatan aliran P sama dengan C akar R RI sama dengan 40 akar 0,9375 dikali 0,0005 sama dengan 0,866 meter per detik. Debit aliran itu Q sama dengan A kali V sama dengan 7,5 dikali 0,866. Hasilnya 6,495 meter kubik per detik. Bab 12,
drag, and lift. Drag and lift. Drag merupakan gaya dari fluida bergerak yang diberikan pada benda pada arah alirannya. Drag force dapat diukur secara langsung dengan cara meletakkan benda pada sebuah pegas, kemudian mengukur perpindahan pegas pada arah aliran. Sedangkan komponen pressure dan wall shear force, arah normal pada aliran mengakibatkan benda bergerak pada arah normal juga, dan penjumlahan dari dua lift. Pada intinya, ketika suatu benda apapun bergerak melalui sebuah fluida, suatu interaksi antara benda dengan fluida melalui tekanan dan tegangan geser, di mana gaya resultan dalam arah yang sama dengan kecepatan hulu disebut sebagai drag atau gaya seret. Dan juga apabila gaya resultan yang tegak lurus terhadap arah kecepatan hulu disebut sebagai lift atau gaya angkat. Ini adalah rumus dari persamaan gaya seret atau drag yang di kiri, dan sebelah kanan itu persamaan gaya angkat atau lift. Berikutnya adalah penerapan contoh soal. Diketahui sebuah pesawat mempunyai kecepatan take off 220 km per jam dan membutuhkan waktu 15 detik untuk take off. Kondisi standar sea level. Untuk bandara yang ada di ketinggian 1600 mdpl, hitunglah A. kecepatan take off, B. waktu take off atau asumsi percepatannya konstan, C. panjang landasan yang dibutuhkan pesawat atau asumsi percepatannya konstan. Penyelesaiannya, A. saat berat koefisien lift dan luas platform konstan, maka kecepatan take off sama dengan akar dari density. Dari rumus yang didapat, hasil kecepatan take off pada ketinggian 1600 mdpl adalah 238 km per jam. Penyelesaian yang B, percepatan pesawat pada ketinggian sea level adalah dari rumus A sama dengan delta V delta T, dihasilkan adalah 4,08 meter per second kuadrat. Karena asumsikan percepatannya sama antara sea level dan pada ketinggian 1600 mdpl, maka waktu take off pada ketinggian 1600 mdpl adalah 16,2 detik. Yang penyelesaiannya C, landasan yang dibutuhkan selama take off. Dari rumus yang didapat, hasilnya adalah 77 meter. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hanisa yang sudah membacakan bab 12 dan bab 11. Selanjutnya bab 13 yaitu Turbo Masonry yang akan dibawakan oleh Andre Gunawan. Kepada Andre, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan bab 13 yaitu Turbo Masonry. Turbo Masonry dalam teknik mesin menjelaskan tentang sebuah mesin yang mengalami perpindahan energi antara rotor, runner, impeller dengan fluida, gas atau liquid. Turbo Masonry yang menyerap energi dari rotor ke fluida dikategorikan sebagai pump, family atau pompa, fan, kompresor, dan blower. Sedangkan turbo masonry yang menghasilkan energi dari fluida ke rotor dikategorikan sebagai turbin. Perangkat apapun yang mengekstraksi energi dari atau memberikan energi ke aliran cairan yang terus bergerak dapat disebut turbo masonry. Contoh turbo masonry yang menyerap energi. Pompa merupakan salah satu turbo masonry yang berfungsi untuk mengalirkan fluida jenis liquid. Jenis-jenis pompa menurut perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu ada dua. Positif displacement, yang kedua dinamik. Turbin, energi yang berasal dari fluida digunakan untuk menggerakkan rotor dan biasanya disambungkan dengan generator pembangkit listrik. Secara prinsip kerja ada dua tipe dari turbin, yaitu
Reaktion turbin atau turbin reaksi beroperasi dengan menggunakan aliran fluida melalui baling-baling atau rotor berbentuk aerofil dan bilastator. Yang kedua, impulse turbin atau turbin impulse beroperasi dengan mempercepat dan mengubah arah aliran fluida melalui nozzle statis atau bilastator ke bilah rotor. Nozzle berfungsi untuk mengubah tekanan yang masuk menjadi kecepatan. Entalpi fluida berkurang seiring dengan bertambahnya kecepatan. Hukum kedua Newton menjelaskan tentang transfer energi untuk turbin impulse. Kipas atau fan. Kipas merupakan salah satu turbomachinery yang berfungsi untuk mengalirkan fluida jenis gas. Berdasarkan prinsip kerjanya, fan dibedakan menjadi dua, yaitu fan sentrifugal dan fan aksial. Ada dua jenis turbomachinery, yaitu turbomachinery terbuka dan tertutup. Turbomachinery terbuka seperti baling-baling, kincir angin, dan kipas yang bekerja pada jumlah fluida yang tak terbatas. Sedangkan turbomachinery tertutup beroperasi pada jumlah fluida yang terbatas. Contoh soal, pada pompa hidram dengan pipa antar baja berdiameter 6 inci, 150 mm, tebal 6 mm, mengalir air dengan suhu 160 C, debit 17 liter atau detik. Berapa kenaikan tekanan? Penyelesaian rumusnya seperti yang ada di gambar. Jadi hasil perubahan tekanan sama dengan 100 kali 1309 kali 0,96 sama dengan 12,6 bar. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Andri Gunawan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kelompok video presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.